kami dari Forum Mahasiswa Sejabodetabek memandang bahwa komersialisasi pendidikan hari ini yang itu menutup akses orang-orang miskin. Kemudian yang kedua adalah kurikulum-kurikulum yang dipelajari di sekolah, sekolah tinggi dan lain-lain itu sebenarnya tidak dalam konteks pembangunan peradaban umat manusia. Dua hal itu yang menjadi alasan kami kenapa kami mengeluarkan sebuah spanduk atas matinya pendidikan hari ini. Dulu saat saya berkuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 88, saya ingat dikenakan biaya pendaftaran masuk itu kurang lebih berapa ya? Pokoknya di bawah 2 juta lah. Jadi saat itu komponennya adalah ada uang jaket, uang ospek, dan uang DKFM atau dana kesehatan dan fasilitas mahasiswa. Sedangkan untuk biaya per semesternya sendiri untuk semester berikutnya hanya 180.000 per semester, dan itu tidak ada dikenakan biaya SKS. Artinya sama seperti perguruan tinggi negeri lainnya, hanya dikenakan biaya semester, entah itu mengambil 12, 18 ataupun 24 SKS. Selain itu, selama pengalaman saya kuliah di sana, setahu saya sih tidak pernah ada kutipan-kutipan lain lagi selain yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Untuk kondisi sekarang, di mana biaya pendidikan itu sudah sangat tinggi, untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah itu agak sulit ya kalau masuk perguruan tinggi umum apabila dia tidak ada sponsornya. Padahal pendidikan bagi setiap warga negara adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Persoalannya adalah ketika undang-undang BHP ini diimplementasikan di lapangan, muncul kritik-kritik masyarakat bahwa undang-undang BHP ini seolah-olah akan melegalisasi perguruan tinggi terlepas dari tanggung jawab pemerintah untuk mengembangkan sektor pendidikan. Padahal dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar itu jelas bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab negara. Saat ini ya, di dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Nasional itu ada dalam tahap yang kedua, yaitu menguatkan pelayanan. Dengan adanya kasus ini, dengan adanya pembatalan BHP ini, maka alih-alih penguatan pelayanan, tapi justru kurang menguntungkan suasananya. Tapi apa boleh buat? Ya, apa yang saya maksud? Dengan pembatalan ini, saya selaku salah satu anggota DPR RI Komisi 10, itu terus terang saja saya mohon maaf. Ya, walaupun itu adalah produk dari periode yang lalu, tapi secara institusional saya mohon maaf dengan kejadian itu. Pemirsa KITIP yang budiman, kembali kita berjumpa pada acara Public Interest. Kali ini kita hendak membahas topik pasca dibatalkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, dan kita ingin melihat nasib orang miskin ini semakin baik atau tidak dalam hal masuk ke perguruan tinggi. Karena sudah dibatalkan, tentu saja ada kegambangan-kegambangan status seperti apa yang ada sekarang. Kemudian kira-kira kedepannya akan seperti apa pasca BHP ini. Apakah ada undang-undang baru atau seperti apa? Kita hendak membahasnya bersama dengan 3 narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Taufik Basari. Ini fenomenal, penggugat BHP-nya dan menang ya. Taufik ya, apa kabar? Baik. Kemudian yang kedua adalah Bapak Maruli Gultom, Rektor Universitas Kristen Indonesia. Apa kabar Bang Maruli? Baik, terima kasih. Dan yang ketiga adalah Pak Edi Priyono, staf pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi satu negeri, satu swasta ini Mas ya. Dan satu penggugatnya, mudah-mudahan kita dapat perspektif yang lebih utuh.
Pertama-tama kita perlu mendengarkan terlebih dahulu dari Pak Taufik Basari ini. Apa yang melatar belakangi gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas undang-undang ini? Ya. Jadi kami ini kelompok penggugat gitu ya, ada terdiri dari mahasiswa, dosen, guru, orang tua murid yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat undang-undang BHP. Alasan utamanya karena pilihan kebijakan yang tertuang atau yang terkandung dalam substansi undang-undang BHP itu adalah menempatkan pendidikan menjadi private goods, di mana seharusnya pendidikan itu adalah public goods, sama seperti udara, air, gitu ya, yang seluruh warga negara harusnya bisa mendapatkan akses terhadap itu. Nah, dengan menjadikan pendidikan sebagai private goods, maka undang-undang BHP ini juga menempatkan pendidikan sebagai komoditas. Dia menjadi sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan, gitu ya, menjadi sarana untuk mendapatkan dana sebanyak-banyaknya. Dan yang paling parah lagi, ya, kemudian pelaksanaan pendidikan di Indonesia diserahkan kepada mekanisme pasar, ya, sehingga yang terjadi adalah pasar pendidikan dan pendidikan model pasar. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Dengan adanya undang-undang BHP ini, maka akses seluruh warga negara menjadi ada beberapa kelompok yang terhalangi. Nah, sementara undang-undang dasar kita tegas-tegas menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, oleh karena itu kita melihat pilihan kebijakan pemerintah ini untuk menjadikan landasan sistem pendidikan nasional berdasarkan BHP itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Dan kemudian hal inilah yang dipenuhi oleh Mahkamah Konstitusi dengan membatalkan seluruh undang-undang BHP. Oke.